Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marcel Kevia Ramadhani dengan NIM 61201230323 kelas K9 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan materi komunikasi bisnis selama 1 semester. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah komunikasi bisnis yang diampu oleh Bapak Muhammad Teguh Setiadi, SEMM, CTMP, CMC, CPGAM, CPLM, CIB. Baik, di sini ada materi pembahasan, yaitu kita membahas materi sebelum UTS dan materi sesudah UTS. Yang pertama yaitu pengertian dan komunikasi, unsur-unsur komunikasi, bentuk dasar komunikasi, bisnis dalam pandangan komunikasi, tujuan komunikasi bisnis, umpan balik dan bentuknya, kesalahpahaman dalam komunikasi, memperbaiki komunikasi dalam organisasi, komunikasi dalam organisasi, pola komunikasi bisnis, mengelola komunikasi bisnis, masalah komunikasi dalam organisasi, jenis-jenis komunikasi bisnis, komunikasi berdasarkan penyampaian, komunikasi berdasarkan perilaku, komunikasi berdasarkan kelangsungannya, komunikasi berdasarkan maksud, komunikasi berdasarkan ruang lingkup, pengertian komunikasi bisnis terhadap perusahaan, kelebihan dan kekurangan komunikasi bisnis terhadap perusahaan, cara yang benar dalam berkomunikasi terhadap perusahaan. Materi setelah UTS, di sini kita akan membahas tentang pengertian budaya, pengertian komunikasi antar budaya, alasan dan pentingnya mempelajari komunikasi antar budaya, hambatan komunikasi antar budaya, etika komunikasi melalui teknologi, peran teknologi informasi dalam komunikasi bisnis, pusat bisnis, pembagian surat, tujuan surat bisnis, bentuk surat bisnis, pengertian proposal, macam-macam dan fungsi proposal, efektivitas dan struktur proposal, pengertian laporan, fungsi laporan, pedoman membuat laporan yang baik, penggolongan laporan bisnis, sistematika laporan, teknologi dalam komunikasi bisnis, teknologi dalam komunikasi bisnis tertulis, teknologi dalam komunikasi lisan, pengaruh teknologi terhadap komunikasi. Pengertian dan fungsi komunikasi. Pengertian komunikasi di sini yaitu komunikasi adalah proses penyampaian informasi, gagasan atau perasaan dari satu pihak ke pihak lain dengan tujuan agar pesan tersebut dipahami. Proses ini melibatkan pengirim, pesan, saluran, penerima dan umpan balik. Komunikasi bisa berupa verbal dan nonverbal. Di sini ada fungsi komunikasi. Yang pertama sebagai alat menyampaikan informasi, yang kedua sebagai sarana membangun hubungan, yang ketiga untuk mengordinasikan tindakan dalam organisasi, yang keempat sebagai alat untuk mengungkapkan emosi dan perasaan, yang kelima sebagai sarana penyelesaian konflik, dan yang terakhir yaitu untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan. Unsur-unsur komunikasi. Apa saja sih unsur-unsur komunikasi itu? Yang pertama ada komunikator, yaitu orang yang menyampaikan pesan. Yang kedua ada pesan, yaitu informasi yang disampaikan. Yang ketiga ada media, yaitu saluran komunikasi. Yang keempat ada komunikan, yaitu orang yang menerima pesan. Yang kelima ada efek, yaitu dampak dari komunikasi. Yang keenam ada feedback, yaitu tanggapan dari komunikan. Bentuk dasar komunikasi di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama komunikasi verbal, yaitu disampaikan secara lisan atau tulisan. Yang kedua komunikasi nonverbal, yaitu melalui ekspresi wajah, gerakan tubuh dan nada suara. Yang ketiga komunikasi visual, yaitu menggunakan gambar, grafik atau video. Di sini ada bisnis dalam pandangan komunikasi. Komunikasi penting dalam bisnis untuk membangun hubungan dengan pelanggan, meningkatkan kerjasama dalam tim, menyampaikan informasi secara efisien dan efektif. Tujuan utamanya yaitu menciptakan sinergi melalui komunikasi efektif. Tujuan dari komunikasi bisnis yang pertama meningkatkan hubungan antar pihak dalam organisasi. Kedua, menyampaikan informasi yang akurat dan jelas. Yang ketiga, membantu pengambilan keputusan.
Keempat, meningkatkan produktivitas organisasi. Kelima, memperkuat citra dan reputasi perusahaan. Yang keenam, meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang ketujuh, mendukung inovasi dan perubahan. Yang kedelapan, meningkatkan keterlibatan karyawan. Umpan balik dan bentuknya. Di sini ada definisi umpan balik, yaitu umpan balik adalah tanggapan dari penerima pesan kepada pengirim setelah menerima informasi yang membantu memastikan pesan dipahami dengan baik. Bentuk umpan balik yang pertama positif, yaitu setuju atau mendukung. Kedua negatif, yaitu kritik atau keberatan. Ketiga netral, yaitu tanpa respon emosional tertentu. Keempat konstruktif, yaitu membangun saran perbaikan. Yang kelima reaktif, yaitu tanggap langsung. Yang keenam deskriptif, menjelaskan atau menggambarkan. Kesalahpahaman dalam komunikasi, di sini ada faktor penyebab dan faktor akibat. Faktor penyebab yang pertama perbedaan bahasa, kedua kurangnya perhatian mendengar dengan baik, ketiga distorsi pesan, keempat asumsi dan persepsi pribadi, kelima perbedaan budaya, keenam kondisi fisik dan lingkungan, ketujuh emosi dan stres, kedelapan penggunaan media yang tidak tepat. Faktor akibat yang pertama ada konflik dalam organisasi, kedua penyebaran informasi yang salah, ketiga penurunan moral dan motivasi, keempat produktivitas yang menurun, kelima kerusakan hubungan interpersonal, keenam keputusan yang salah atau tidak tepat, ketujuh kehilangan kepercayaan dan reputasi, kedelapan kehilangan peluang bisnis. Komunikasi dalam organisasi memiliki definisi, yaitu komunikasi dalam organisasi adalah proses penyampaian informasi antara individu atau kelompok dalam organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Tujuannya yaitu yang pertama, meningkatkan koordinasi, yang kedua, menciptakan suasana kerja kondusif, yang ketiga, meningkatkan kinerja tim, yang keempat, mempercepat pengambilan keputusan, yang kelima, mengurangi konflik, yang keenam, meningkatkan adaptasi terhadap perubahan. Memperbaiki komunikasi dalam organisasi. Di sini ada 9 cara memperbaiki komunikasi dalam organisasi. Yang pertama, memberikan pelatihan komunikasi. Kedua, menggunakan teknologi komunikasi yang tepat. Ketiga, meningkatkan keterbukaan antara anggota tim. Keempat, menerapkan feedback secara konsisten. Kelima, mengadakan rapat atau pertemuan reguler. Keenam, menetapkan protokol komunikasi yang jelas. Ketujuh, mendorong komunikasi dua arah. Kedelapan, meningkatkan keterampilan mendengarkan aktif. Dan yang terakhir yaitu kesembilan, menciptakan budaya komunikasi yang positif. Baik, di sini ada pola komunikasi bisnis terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada komunikasi vertikal, yaitu dari atasan ke bawahan atau sebaliknya. Yang kedua ada komunikasi horizontal, yaitu antara anggota dengan tingkat jabatan yang sama. Yang ketiga ada komunikasi diagonal, yaitu antara individu atau divisi yang berbeda fungsi. Mengelola komunikasi bisnis, yang pertama menggunakan teknologi komunikasi yang relevan. Yang kedua, memberikan pelatihan kepada karyawan. Yang ketiga, menjaga transparansi dalam penyampaian informasi. Yang keempat, memonitor efektivitas komunikasi melalui survei dan feedback. Masalah komunikasi dalam organisasi. Di sini ada 10 masalah komunikasi dalam organisasi. Yang pertama, kurangnya keterbukaan. Yang kedua, hambatan teknologi. Yang ketiga, kurang jelasnya pesan yang disampaikan. Yang keempat, kurangnya kepercayaan antar individu. Yang kelima, perbedaan budaya dan bahasa. Keenam, komunikasi yang terlalu formal atau kaku. Ketujuh, kurangnya feedback. Kedelapan, penyampaian informasi yang tidak tepat waktu. Kesembilan, penyalahgunaan saluran komunikasi. Dan yang terakhir, keterbatasan waktu. Komunikasi bisnis terhadap perusahaan. Di sini memiliki pengertian yaitu interaksi terstruktur antara perusahaan dan berbagai pihak seperti karyawan, pemasok, pelanggan, dan investor untuk menyampaikan informasi dan mencapai tujuan tertentu. Tujuannya meliputi peningkatan efisiensi, pembangunan hubungan profesional, penguatan merek, serta pencapaian sasaran operasional dan strategis perusahaan. Di sini memiliki kelebihan. Yang pertama, meningkatkan produktivitas.
Yang kedua, membangun hubungan profesional. Yang ketiga, meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang keempat, ada mempercepat pengambilan keputusan. Yang kelima, memperkuat citra perusahaan. Di sini juga ada kekurangan. Yang pertama, yaitu potensi salah paham. Yang kedua, membutuhkan biaya operasional. Yang ketiga, bisa menghambat inovasi. Yang keempat, overload informasi. Dan yang terakhir, ada ketergantungan pada teknologi. Jenis-jenis komunikasi bisnis. Yang pertama berdasarkan penyampaian, yaitu lisan dan tulisan. Yang kedua berdasarkan perilaku, yaitu formal dan informal. Yang ketiga yaitu berdasarkan kelangsungannya, yaitu langsung dan tidak langsung. Yang keempat berdasarkan maksud, yaitu ada informasi, persuasi, hiburan, dan edukasi. Yang kelima berdasarkan ruang lingkup, yaitu internal dan eksternal. Di sini ada cara berkomunikasi yang benar dalam perusahaan. Yang pertama, menggunakan bahasa yang jelas dan sopan. Yang kedua, menghindari jargon yang sulit dimengerti. Yang ketiga, memberikan feedback, ruang untuk menyesuaikan gaya komunikasi dengan audiens. Komunikasi antar budaya. Di sini memiliki pengertian, yaitu komunikasi antar budaya adalah proses pertukaran informasi antara individu atau kelompok dari latar belakang budaya yang berbeda. Hal ini penting untuk membangun hubungan yang efektif, menghindari kesalahpahaman, dan meningkatkan kerjasama dalam lingkungan bisnis global. Pemahaman dan penghargaan terhadap perbedaan budaya dapat membantu menciptakan komunikasi yang lebih efektif dan harmonis dalam dunia bisnis internasional. Baik, materi selanjutnya yaitu alasan dan pentingnya mempelajari komunikasi antar budaya. Yang pertama, meningkatkan pemahaman, yaitu membantu memahami perbedaan budaya. Yang kedua, menghindari konflik, yaitu mencegah kesalahpahaman yang dapat memicu konflik. Yang ketiga, yaitu ada mendukung karir, yaitu dalam dunia kerja. Kemampuan ini sangat diperlukan multinasional, terutama di perusahaan. Yang keempat, meningkatkan empati, yaitu mendorong penghargaan terhadap perspektif lain. Baik, materi selanjutnya yaitu ada hambatan komunikasi antar budaya, dibagi menjadi 3. Yang pertama, perbedaan bahasa, yaitu kesalahpahaman sering terjadi karena terjemahan yang tidak tepat. Yang kedua, ada stereotip dan prasangka, yaitu membentuk opini negatif tanpa mengenal individu atau budaya tertentu. Dan yang ketiga, ada ketidakpekaan budaya, yaitu mengabaikan norma, nilai, atau tradisi budaya lain. Baik, materi selanjutnya yaitu etika komunikasi melalui teknologi, terbagi menjadi 4. Yang pertama, gunakan bahasa sopan, hindari kata-kata kasar atau ambigu. Yang kedua, privasi data, yaitu jangan menyebarkan informasi pribadi tanpa izin. Yang ketiga, hindari penyebaran hoax, verifikasi kebenaran informasi sebelum membagikannya. Yang keempat itu hormati waktu, yaitu kirim pesan pada waktu yang tepat agar tidak mengganggu penerima. Baik, materi selanjutnya yaitu peran teknologi dalam komunikasi bisnis. Yang pertama, ada efisiensi komunikasi. Email dan pesan instan memudahkan komunikasi lintas waktu dan tempat. Yang kedua, memperluas jaringan. Media sosial, platform bisnis, dan aplikasi berbasis internet memperluas koneksi. Yang ketiga, pengambilan keputusan cepat. Data dan laporan real time memudahkan analisis dan keputusan cepat. Yang keempat, transparan. Semua aktivitas dan dokumen bisnis dapat terdokumentasi dengan baik. Pusat bisnis. Pusat bisnis adalah kawasan atau lokasi strategis yang dirancang khusus untuk mendukung aktivitas ekonomi dan bisnis. Pusat ini umumnya menjadi tempat berkumpulnya berbagai perusahaan, lembaga, dan fasilitas yang mendukung operasional bisnis seperti perkantoran, pusat perdagangan, pusat perbankan, dan tempat kerja bersama. Pusat bisnis memainkan peran penting dalam perekonomian suatu daerah atau kota karena menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, investasi, serta inovasi. Contoh pusat bisnis di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama, Central Business District, yaitu CBD.
Ini adalah kawasan pusat bisnis utama di sebuah kota besar yang menjadi tempat berkumpulnya perusahaan-perusahaan besar, kantor pemerintah, serta lembaga-lembaga keuangan. Sebagai contoh, kawasan SCBD, Sudirman Central Business District di Jakarta, yang merupakan pusat komersial yang sangat berkembang dengan berbagai gedung perkantoran, hotel, dan pusat perbelanjaan. Yang kedua yaitu ada coworking spaces, yaitu tempat kerja bersama yang menyediakan fasilitas untuk berbagai jenis bisnis dari startup hingga perusahaan besar. Coworking space biasanya menawarkan fasilitas lengkap seperti ruang kerja, internet cepat, ruang pertemuan, dan area istirahat. Contoh coworking space yang terkenal di Indonesia adalah WeWork dan GoWork, yang memberikan fleksibilitas bagi perusahaan dan individu yang tidak membutuhkan ruang kantor permanen. Dan yang terakhir yaitu ada gedung perkantoran, yaitu gedung-gedung perkantoran yang terletak di pusat bisnis seringkali menjadi tempat operasional bagi perusahaan-perusahaan besar. Misalnya, gedung-gedung perkantoran di kawasan Sudirman, Kuningan, atau Tamrin yang di Jakarta yang menjadi lokasi untuk perusahaan-perusahaan nasional maupun multinasional. Surat adalah sebuah bentuk komunikasi tertulis yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi resmi antara individu, perusahaan, atau organisasi. Surat bisnis biasanya digunakan untuk tujuan yang lebih formal, seperti permintaan, pemberitahuan, konfirmasi, perjanjian, atau untuk tujuan lainnya yang berkaitan dengan aktivitas bisnis. Baik, di sini ada bentuk surat bisnis. Yang pertama full block style, yaitu semua teks rata kiri tanpa indentasi pada paragraf. Format ini paling umum digunakan karena sederhana dan efisien. Yang kedua yaitu ada semi block style, yaitu sebagian besar teks rata kiri, tetapi salam pembuka dan penutupan diberi indentasi, memberikan sedikit variasi pada tampilan surat. Yang ketiga yaitu ada indented style, yaitu setiap paragraf diawali dengan indentasi, sementara salam pembuka dan penutupan rata kiri. Gaya ini lebih tradisional dan formal. Materi selanjutnya yaitu tujuan surat bisnis. Yang pertama menyampaikan informasi penting. Yang kedua melakukan negosiasi, kerjasama atau penawaran. Yang ketiga membangun dan memelihara hubungan bisnis. Yang keempat memberikan klarifikasi atau penjelasan. Yang kelima menunjukkan transparansi dan kejelasan. Yang keenam menyelesaikan masalah, menyampaikan keluhan. Proposal adalah dokumen tertulis yang menyajikan rencana kerja secara terstruktur dengan tujuan untuk mendapatkan persetujuan, dukungan, atau pendanaan. Proposal biasanya mencakup judul, pendahuluan yaitu latar belakang, tujuan, rencana kerja, manfaat, anggaran, dan penutup. Dokumen ini digunakan untuk meyakinkan pihak terkait mengenai pentingnya kegiatan yang diusulkan dan bagaimana kegiatan tersebut akan dilaksanakan. Di sini ada fungsi proposal. Yang pertama sebagai alat pengajuan, yaitu sebagai sarana untuk mengajukan ide atau rencana kegiatan kepada pihak yang dapat memberikan dukungan atau persetujuan. Yang kedua yaitu sebagai dokumen evaluasi, digunakan untuk menilai kelayakan dan potensi keberhasilan proyek atau kegiatan yang diusulkan. Yang ketiga yaitu sebagai panduan pelaksanaan, memberikan rincian langkah-langkah dan sumber daya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan. Yang keempat yaitu sebagai alat komunikasi, menjadi sarana komunikasi yang jelas antara pihak yang mengusulkan dan pihak yang mendukung. Yang kelima, bukti perencanaan matang, menunjukkan bahwa rencana telah disusun dengan cermat sebelum proyek dimulai, meningkatkan kredibilitas dan peluang dukungan. Baik, materi selanjutnya yaitu ada macam-macam proposal. Yang pertama ada proposal proyek, yaitu mengajukan rencana proyek termasuk tujuan, metode, anggaran, dan waktu pelaksanaan. Yang kedua yaitu ada proposal bisnis, yaitu untuk mendapatkan dukungan atau investasi dalam suatu usaha atau bisnis. Yang ketiga yaitu ada proposal kegiatan.
mengusulkan pelaksanaan acara, seminar, pelatihan, atau kegiatan lainnya. Yang keempat ada proposal sponsorship, yaitu mengajukan permohonan dana atau dukungan untuk acara atau proyek tertentu. Yang kelima yaitu ada proposal pengajuan dana, artinya memohon dana atau bantuan finansial untuk tujuan tertentu. Yang keenam ada proposal pengembangan organisasi, yaitu merencanakan pengembangan atau perubahan dalam suatu organisasi. Yang ketujuh yaitu ada proposal pengadaan barang atau jasa, yaitu menawarkan produk atau layanan untuk memenuhi kebutuhan pihak lain. Yang kedelapan yaitu ada proposal event, yaitu mengajukan rencana untuk penyelenggaraan suatu acara atau event. Yang kesembilan ada proposal pengembangan teknologi, yaitu untuk mendukung pengembangan atau inovasi teknologi. Yang kesepuluh ada proposal penelitian, yaitu mengajukan rencana penelitian ilmiah dengan tujuan, metodologi, dan sumber daya yang diperlukan. Di sini ada struktur proposal. Yang pertama yaitu pendahuluan, yaitu penjelasan singkat mengenai kegiatan yang akan dilakukan, pentingnya kegiatan tersebut, dan konteks umumnya. Yang kedua yaitu ada latar belakang, yaitu alasan mengapa kegiatan ini perlu dilakukan, serta masalah atau kebutuhan yang mendasari pelaksanaannya. Yang ketiga yaitu ada tujuan, yaitu hasil yang ingin dicapai dari kegiatan, baik tujuan umum maupun tujuan khusus. Yang keempat yaitu ada rencana anggaran, yaitu perincian dana yang diperlukan untuk kegiatan mencakup pos anggaran utama dan sumber pendanaan. Yang kelima yaitu ada metodologi pelaksanaan, yaitu langkah-langkah atau tahapan kegiatan termasuk jadwal, peran pihak yang terlibat, dan sumber daya yang diperlukan. Yang keenam yaitu ada evaluasi dan monitoring, yaitu cara untuk mengevaluasi keberhasilan kegiatan dan memonitor pelaksanaannya. Yang ketujuh yaitu ada penutup, yaitu ringkasan kegiatan, harapan terhadap dukungan yang diberikan, dan ucapan terima kasih. Yang kedelapan yaitu ada lampiran, ini bisa opsional, yaitu contohnya dokumen pendukung seperti CV panitia, surat dukungan, atau data tambahan. Dengan struktur yang lebih ringkas ini, proposal tetap jelas dan efektif. Laporan adalah dokumen yang menyajikan informasi atau analisis hasil kegiatan, observasi, atau penelitian yang relevan dengan kebutuhan organisasi atau perusahaan. Laporan ini disusun secara terstruktur untuk memberikan gambaran yang jelas dan objektif mengenai suatu topik atau isu tertentu. Tujuan utama laporan dalam komunikasi bisnis adalah untuk menyampaikan informasi secara efektif kepada pihak-pihak terkait, seperti manajemen, klien, atau rekan kerja, guna mendukung pengambilan keputusan yang tepat, meningkatkan efisiensi operasional, dan menjaga transparansi dalam aktivitas bisnis. Baik, di sini ada fungsi laporan. Yang pertama, sebagai media komunikasi, laporan menghubungkan informasi antara pelaksana kegiatan dan pihak terkait, seperti manajemen atau klien, untuk memastikan koordinasi dan pemahaman yang jelas. Yang kedua yaitu bahan evaluasi. Laporan digunakan untuk menilai keberhasilan suatu proyek atau kegiatan, mengidentifikasi kelemahan, dan menentukan area yang perlu diperbaiki. Yang ketiga yaitu pendukung keputusan. Data dalam laporan menjadi dasar bagi pengambilan keputusan strategis dan operasional, membantu organisasi merumuskan langkah-langkah yang tepat. Yang keempat yaitu alat dokumentasi dan arsip. Laporan mencatat hasil kegiatan dan menjadi referensi untuk kepentingan di masa depan, baik untuk audit atau evaluasi. Yang kelima yaitu menjaga transparansi dan akuntabilitas. Laporan memastikan transparansi dalam organisasi, meningkatkan kepercayaan stakeholder, dan memperkuat akuntabilitas. Yang keenam yaitu peningkatan hubungan dengan stakeholder, yaitu laporan yang jelas dan terperinci membantu membangun hubungan baik dengan investor, klien, dan mitra bisnis, serta menunjukkan komitmen perusahaan terhadap tujuan dan tanggung jawabnya. Baik, di sini ada pedoman membuat laporan yang baik. Yang pertama, menggunakan bahasa formal dan jelas. Gunakan bahasa yang baku dan mudah dipahami. Hindari jargon yang membingungkan. Yang kedua yaitu penyajian data berdasarkan fakta dan akurat. Sajikan data yang valid,
dan terverifikasi untuk menjaga kredibilitas laporan. Yang ketiga yaitu disusun secara sistematis dan logis, ikuti struktur yang jelas dan urutan yang logis mulai dari pendahuluan hingga kesimpulan. Yang keempat yaitu menggunakan visualisasi yang tepat, gunakan grafik atau tabel untuk mempermudah pemahaman informasi yang kompleks. Yang kelima yaitu memiliki tujuan yang jelas, tentukan tujuan laporan agar fokus dan relevan dengan pembaca. Yang keenam yaitu tepat waktu, pastikan laporan disampaikan sesuai jadwal agar tetap relevan. Yang ketujuh yaitu memperhatikan audiens, sesuaikan gaya, bahasa, dan detail laporan dengan audiens yang akan membaca. Yang kedelapan yaitu relevansi dan keberlanjutan, fokus pada informasi yang relevan dan berikan rekomendasi atau langkah tindak lanjut yang jelas. Di sini ada penggolongan laporan bisnis. Yang pertama berdasarkan tujuan, yaitu ada laporan keuangan. Laporan yang menyajikan informasi tentang posisi keuangan dan hasil operasi suatu perusahaan. Ini termasuk laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas. Yang kedua yaitu ada laporan manajerial. Laporan yang ditujukan untuk membantu manajemen dalam mengambil keputusan, bisa berisi analisis kinerja, perencanaan, dan proyeksi. Yang ketiga ada laporan operasional, yaitu laporan yang berfokus pada kegiatan operasional sehari-hari perusahaan, seperti laporan produksi, penjualan, atau inventarisasi. Yang kedua yaitu ada berdasarkan periode pelaporan. Yang pertama ada pelaporan harian, yaitu menyajikan informasi yang terjadi dalam satu hari tertentu. Yang kedua ada laporan bulanan, yaitu menyajikan informasi yang terjadi dalam satu bulan. Yang ketiga ada laporan tahunan, yaitu laporan yang menyajikan kinerja bisnis secara keseluruhan selama 1 tahun. Di sini ada yang ketiga yaitu ada berdasarkan jenis informasi. Yang pertama ada laporan keuangan internal, yaitu laporan yang digunakan oleh manajemen internal untuk pengambilan keputusan internal. Yang kedua yaitu ada laporan keuangan eksternal, yaitu laporan yang disusun untuk pihak luar seperti investor, kreditor, atau lembaga pemerintah. Yang keempat ada berdasarkan bentuk penyajian, yaitu yang pertama ada laporan tertulis, yaitu laporan yang disusun dalam bentuk dokumen tertulis, bisa berupa laporan analisis atau laporan keuangan. Yang kedua yaitu ada laporan lisan, yaitu laporan yang disampaikan secara langsung atau dalam bentuk presentasi. Ini ada sistematika laporan. Yang pertama ada halaman judul, yaitu informasi dasar tentang laporan. Yang kedua ada kata pengantar, yaitu pengantar dan tujuan laporan. Yang ketiga ada daftar isi, yaitu rincian bagian-bagian laporan. Yang keempat ada ringkasan eksekutif, yaitu gambaran umum laporan dan temuan utama. Yang kelima ada pendahuluan, yaitu latar belakang, tujuan, dan ruang lingkup. Yang keenam ada metodologi, yaitu cara pengumpulan dan analisis data. Yang ketujuh ada pembahasan atau analisis, yaitu pembahasan data dan masalah yang dihadapi. Yang kedelapan ada kesimpulan, yaitu hasil dari analisis. Yang kesembilan ada rekomendasi, yaitu saran berdasarkan temuan. Yang kesepuluh ada lampiran, yaitu data atau dokumen pendukung. Yang 11 yaitu ada daftar pustaka, artinya referensi yang digunakan. Teknologi dalam komunikasi bisnis. Teknologi dalam komunikasi bisnis adalah penggunaan alat-alat, sistem, dan platform digital untuk memfasilitasi, meningkatkan, dan mempercepat proses komunikasi dalam suatu organisasi atau antar organisasi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efektivitas komunikasi, baik di dalam perusahaan, dengan pelanggan, atau dengan mitra bisnis lainnya. Teknologi ini mencakup berbagai perangkat seperti email, aplikasi pesan instan, video konferensi, media sosial, dan sistem manajemen proyek yang memungkinkan pertukaran informasi secara lebih cepat dan efisien. Baik, di sini ada teknologi dalam komunikasi tertulis. Yang pertama yaitu email. Email memfasilitasi komunikasi cepat dan efisien. Fitur pengelolaan seperti folder, label, dan pencarian membantu mengorganisasi pesan, sementara integrasi dengan kalender dan aplikasi lain mendukung produktivitas, keamanan dengan enkripsi menjaga kerahasiaan pesan. Yang kedua yaitu ada platform kolaborasi, contohnya Google Doc dan Microsoft Teams, yaitu alat ini memungkinkan kolaborasi real time dalam pembuatan dokumen, berbagi
file, dan pengelolaan proyek. Fitur seperti komentar, pelacakan perubahan, dan integrasi multi-platform meningkatkan efisiensi tim yang bekerja secara jarak jauh. Yang ketiga yaitu ada digital signature, yaitu tanda tangan digital, memastikan keaslian dan keamanan dokumen secara online. Dengan inskripsi dan proses yang cepat, ini mengurangi kebutuhan akan dokumen fisik, menghemat biaya, dan mempercepat transaksi. Yang keempat yaitu ada alat manajemen proyek. Platform seperti Trello dan Asana memungkinkan pengelolaan tugas dan proyek secara terstruktur. Semua komunikasi dan file terkait proyek dapat diakses secara terpusat, memudahkan kolaborasi dan pengawasan. Selanjutnya yaitu ada teknologi dalam komunikasi lisan. Di sini yang pertama ada virtual reality atau VR, yaitu menciptakan pengalaman presentasi dan pelatihan yang imersif. VR memungkinkan kolaborasi dalam ruang virtual dan memberikan pengalaman yang lebih menarik untuk audiens serta meningkatkan pemahaman materi. Yang kedua yaitu ada chatbot, yaitu memberikan respon otomatis kepada pelanggan, menangani pertanyaan umum, dan meningkatkan efisiensi layanan pelanggan. Chatbot mengurangi beban staff dan memungkinkan interaksi yang lebih cepat dan personal. Yang ketiga yaitu ada video conference, yaitu contohnya Zoom, Google Meet, dan Microsoft Teams, yaitu memungkinkan pertemuan virtual dengan fitur berbagi layar, pencatatan, dan ruang rapat pribadi. Ini menghemat waktu dan biaya perjalanan serta memungkinkan kolaborasi global dengan sentuhan tatap muka. Baik, di sini ada pengaruh teknologi terhadap komunikasi, yaitu dampak positifnya. Yang pertama meningkatkan produktivitas, yang kedua yaitu teknologi mempercepat pekerjaan dengan otomatisasi, memungkinkan kolaborasi lebih cepat melalui alat seperti email, aplikasi manajemen proyek, dan platform kolaborasi. Yang ketiga yaitu mendukung kolaborasi lintas negara. Yang keempat, video conference dan aplikasi komunikasi online memungkinkan tim dari berbagai negara bekerja sama dalam waktu nyata, memperluas peluang bisnis global. Yang kelima yaitu menghemat biaya operasional. Yang keenam, teknologi mengurangi biaya perjalanan, rapat tatap muka, dan penyimpanan data fisik dengan memanfaatkan cloud service dan video conference. Yang ketujuh yaitu ada peningkatan akses informasi. Yang kedelapan yaitu akses cepat ke informasi melalui platform seperti Google dan Wikipedia, mempercepat pengambilan keputusan. Di sini ada pengaruh teknologi terhadap komunikasi. Dampak negatifnya yaitu yang pertama, ketergantungan teknologi menurunkan komunikasi langsung keterampilan. Yang kedua, terlalu banyak bergantung pada alat digital dapat mengurangi kemampuan berkomunikasi tatap muka, termasuk membaca ekspresi wajah dan bahasa tubuh. Yang ketiga yaitu ada ancaman keamanan cyber. Yang keempat ada penyimpanan data digital rentan terhadap peretasan dan pencurian informasi yang bisa merugikan perusahaan dan individu. Yang kelima yaitu kurangnya koneksi emosional. Yang keenam, komunikasi digital sering kehilangan elemen emosional, membuatnya kurang personal dan rawan disalahpahami. Yang ketujuh yaitu overload informasi dan gangguan. Yang kedelapan yaitu ada terlalu banyak informasi atau notifikasi dapat mengganggu konsentrasi dan menurunkan produktivitas. Ada kesimpulan dari materi ini yaitu komunikasi adalah proses penyampaian informasi yang melibatkan pengirim, pesan, saluran, penerima, serta umpan balik yang memungkinkan interaksi efektif dalam berbagai konteks, termasuk bisnis dalam organisasi. Dalam komunikasi bisnis, terdapat berbagai unsur dan bentuk komunikasi yang melibatkan penggunaan teknologi, surat bisnis, proposal, serta laporan untuk mempermudah penyampaian informasi. Tujuan komunikasi bisnis adalah untuk mencapai tujuan perusahaan, memperbaiki kesalahpahaman, serta mengelola komunikasi dengan efektif melalui pola komunikasi yang baik dalam organisasi. Etika komunikasi
terutama dalam teknologi informasi juga sangat penting dalam menciptakan komunikasi yang profesional dan efisien. Selain itu, komunikasi antar budaya menjadi krusial dalam konteks global dengan tantangan seperti hambatan budaya yang perlu diatasi. Teknologi, baik dalam komunikasi tertulis maupun lisan, mempengaruhi komunikasi bisnis dengan meningkatkan produktivitas, namun juga membawa tantangan seperti ketergantungan teknologi dan resiko keamanan. Secara keseluruhan, komunikasi yang efektif dalam bisnis melibatkan pemahaman tentang berbagai elemen seperti etika, tujuan, teknologi, dan hambatan yang ada untuk menciptakan interaksi yang produktif dan menguntungkan.